Baik teman-teman, ini eh, Pak Katim SDM sudah hadir bersama kita untuk pembuka kata. Mohon kepada Bapak Adib, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Adib. Ya, sebentar. Cek, cek, masuk suaranya. Besok, Pak. Masuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa man walah ma'badah. Yang kami hormati eh, seluruh saja teman-teman, baik dari kepegawaian maupun dari keuangan, dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Haris, dalam hal ini koordinator, bersama dengan Pak Sangidun ya, koordinator terkait integrasi interkoneksi eh, Simpak dengan gaji pegawai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat eh, bermuajahah walaupun melalui daring. Mudah-mudahan upaya kita untuk hadir ini eh, diberikan oleh Allah kemudahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman kita ASN, Kementerian Agama khususnya Jawa Timur. Eh, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa mempermudah proses dalam rangka untuk interkoneksi eh, data pegawai dengan gaji. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin eh, walaupun hari ini WFH, tapi ini teman-teman di SDM ini masuk semua karena habis ini jam 10 ada pelantikan. Ya, sehingga teman-teman di SDM Kanwil juga masuk semua. Eh, Perlu kami sampaikan bahwa memang untuk apa eh, kerja kita dalam rangka untuk AGW ini memang lumayan berat karena kita terutama di daerah, apalagi yang ada itu yang mana ya, Ngawi sama Jombang ya, Cik. Ada berapa ribu itu ya, tuan Tuh, agak. Jombang, Jombang dan Ngawi paling banyak Pak. Jombang dan Ngawi itu kok terbanyak itu. Nah ini kan kita harus hati-hati juga. Hmm, Kalau misalnya terjadi kesalahan itu akan berdampak kepada ASN, kepada yang bersangkutan. Sementara eh, pekerjaan itu dibebankan kepada kita ini, admin-admin yang di kabupaten kota ini, juga Mas Aris juga di Kanwil ini. Oleh karena itu, eh, kami berharap tidak dikerjakan sendiri, tapi dibantu oleh teman-teman di satker lain barangkali, atau mungkin teman-teman yang menurut panjenengan itu bisa membantu dan bisa dipercaya gitu Gi. Supaya pekerjaan kita ini bisa, karena ini tanggal 8 ini terakhir ya Mas Haris ya. Eh, Terakhir tanggal 8 ini ya. Ya Pak, tanggal 8 terakhir nanti coba Ya, saya mintakan ini apa iya. keringanan kepada pusat. Barangkali masih bisa dinego. Iya, Eh, siap. tapi yang penting begini, supaya pekerjaan ini lebih mudah, ringan, dan cepat, juga penting juga akurat. Eh, Panjenengan bisa minta bantuan di teman-teman, entah itu di teman kabupaten kota sendiri atau di satker lain, misalnya di madrasah yang menurut panjenengan itu mumpuni, kemudian bisa dipercaya, sehingga meringankan panjenengan. Untuk suratnya sudah meluncur Mas Mas? Belum ya? Yang kita konsep surat kemarin. Oh ya, ini nanti siap
nanti kami kita luncurkan, Pak. untuk ini supaya nanti ada perhatian dari pimpinan juga ya, nanti kita luncurkan suratnya terkait yang saya sampaikan tadi. Barangkali itu ya, mudah-mudahan ya eh, tugas-tugas kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semuanya dan menjadi apa, data-data ini akurat sehingga nanti hmm, data itu yang apa namanya sudah kita update itu eh, valid, sehingga gaji yang diterima pun nanti tidak ada kesalahan. Secara teknis sih kemarin Mas Aris sudah menyampaikan ya, kalau di Kanwil itu bagaimana, kemudian yang dari daerah yang mudah bagaimana kan gitu. Jadi nanti bisa didiskusikan yang teknis yang paling enak, mudah dan baik itu bagaimana. Silahkan nanti didiskusikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi mohon maaf, eh, WFH eh, mungkin masih ada yang di kantor juga atau mungkin dikerjakan di rumah juga mohon ya. Kalau WFH ya, di kebetulan kami diambil di kantor ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas supaya panjenengan semuanya. Eh, Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adib atas pembuka kata dan apa pesan-pesannya kepada kita semua. Kemudian langsung bagian saya ya Pak Adib. Eh, Monggo langsung. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi ini wabarakatuh. adalah Bu, persiapan Ya, yang Pak. terhormat siap. Yang terhormat Bapak Ketua Tim SDM, yang terhormat Bapak Ketua Tim Keuangan, rekan-rekan Kanwil ataupun Kapko, baik pengelola apa database kepegawaian maupun pengelola keuangan. Ini kami eh, segera mengadakan Zoom ini karena tadi malam pun dari pusat kami juga diundang Zoom meskipun sifatnya apa ya terbatas, sangat sangat apa eksklusif antara pusat dengan kita yang dijadikan pilot project. Jadi kita hanya 7 satker ya se-Indonesia itu yang jadi pilot project. Tadi malam kami Zoom malam sampai malam sehingga hasil dari Zoom tadi malam tersebut sangat perlu untuk kami sampaikan segera kepada teman-teman Kapko karena waktu yang begitu singkat gitu. Bahkan saya sendiri ini belum untuk Zoom ini belum menyiapkan bahan apa-apa, tetapi apa akan saya sampaikan ulang apa yang telah saya tangkap tadi malam tersebut. Eh, jadi gini teman-teman, tadi malam itu jadi kita kan sudah melakukan apa kita dan teman-teman di Kapko sudah melakukan upaya untuk membuat data simpek seluruh pegawai se-Jawa Timur itu di Kapko masing-masing itu untuk up to date data-data yang mempengaruhi penerbitan gajinya sehingga diharapkan tidak ada eh, yang terjadi kesalahan di pembayaran gajinya. Tapi hal tersebut baru langkah pertama teman-teman. Jadi langkah pertama itu kita memvalidkan seluruh data pegawai. Langkah kedua adalah mengalirkan data simpek tersebut itu dari simpek ke aplikasi gaji web. Semua PNS rencananya itu kita alirkan satu persatu. Terus kemudian dari apa namanya ya, dari biro yang menangani aplikasi pun juga membuka kepada kita bahwa ternyata mereka itu diberi akses atau jembatan untuk mengupdatekan data simpek itu ke AGW itu ya masih baru baru kemarin aja di apa jembatan untuk update itu dibuka sehingga
istilahnya tadi malam itu juga sekaligus uji coba, sekaligus simulasi dan diskusi dengan kita-kita yang mewakili Satker Pilot Project ini. Terus kemudian eh, ketika simulasi data dikirim itu dilakukan, itu apa? Satu nama coba dikirim, dua nama coba kirim, tiga nama dicoba dikirim gitu, ternyata error semua, ditolak oleh aplikasi gaji web. Seperti itu. Ya, jadi kita juga tidak menyalahkan karena apa penyusun sistemnya di Simpek di Biro pun juga baru dikasih jembatan itu, sehingga hasil seperti itu juga baru tahu kemarin. Nah, apa eh, yang menyebabkan uji coba pengiriman itu ditolak oleh AGW? Itu ternyata seperti ini, teman-teman. Jadi, misalkan siapa yang ada di layarnya? Misalkan data data yang senior siapa ya di sini? Data Burita mungkin ya. Contohnya data Burita Kota Batu mau dialirkan dari Simpek ke aplikasi AGW. Ternyata rule atau validasi AGW itu memeriksa dulu data yang dikirim itu tidak hanya tidak hanya data terakhir, bukan hanya pangkat terakhir, bukan hanya jabatan terakhir, atau apalagi ya, tetapi diperiksa menyeluruh. Kita kan di Simpek tuh mengenal riwayat jabatan. Itu adalah riwayat-riwayat jabatan sejak CPNS, dia pindah-pindah kemana, kemudian dia berubah-ubah jabatan, diangkat dalam jabatan apa saja. Itu di riwayat jabatan kan terekam. Kemudian juga kenaikan pangkat mulai sejak CPNS, kemudian naik pangkat menjadi 3B, 3C, dan sebagainya sampai pangkat terkini. Itu ada di riwayat pangkat. Kemudian ada riwayat KGB. Semua itu ternyata AGW memeriksa sejak sejak riwayat paling awal. Jadi ketika riwayat, jadi saya contohkan Burita kan mungkin mungkin sudah senior nggih. Mungkin kan mengalami banyak riwayat, banyak perubahan riwayat jabatan, banyak kenaikan pangkat. Itu seluruh data sejak awal itu harus terisi semua datanya. Jadi nggak boleh ada yang bolong. Seperti misalkan pernah kenaikan pangkat yang masih 3B gitu. Kalau itu aja nama nama penanda tangan nama jabatan penanda tangannya kosong, itu akan ditolak oleh aplikasi gaji web. Jadi dia memunculkan error seperti itu. Nah, seperti itu mungkin kalau skemanya tetap kita alirkan seluruh data pegawai di Kapko masing-masing. Jombang misalkan 1238 misalkan ya. Berarti Pak Miftah ini harus siap-siap 1238 PNS itu, masing-masing PNS misalkan riwayat jabatannya ada 5, riwayat pangkatnya ada 5, riwayat KGB-nya ada 5, itu harus penuh semua itu datanya Pak Miftah. Bisakah jenengan bayangkan seperti itu? Kali 1238 dengan dengan batas waktu tanggal 8 Mei. Nah, itu gimana itu? Punya strategi nggak untuk menghadapi tantangan yang seperti itu? Nah, itu jadi dengan kondisi yang seperti itu bahkan dari pusat pun tadi malam juga sempat galau gitu. Itu tertangkap oleh saya itu dari apa? Dari ekspresi, dari kata-kata itu juga mungkin tiba-tiba kayak
berat banget ini gitu seperti itu. Nah, akan tapi ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, kita tidak boleh mundur gitu. Ini sudah sesuatu yang harus harus jalan seperti itu. Nggak ada jalan mundur untuk ini. Apalagi kita sebagai pilot project. Nah, itu alhamdulillahnya kalau teman-teman, bapak-bapak kita di teman-teman kita di pusat kan pinter-pinter ya orangnya. Jadi apa ini berpikir ini sebentar dari kapalnya. Jadi memutar otak, berpikir bagaimana kondisinya seperti itu. Akhirnya apa terlontarlah ide gimana kalau ini aja lah yang kita alirkan ke AGW itu hanya PNS-PNS yang kita harus data itu ya, PNS-PNS yang harus mengalami perubahan gaji Juni. Jadi yang sudah punya kenaikan pangkat tetapi belum diamprahkan di gaji Mei kemarin itu kita termasuk kita data. Kemudian yang punya SKK GP baru yang belum diamprahkan ke gaji bulan Mei kemarin juga kita masukkan ke data kita. Kemudian yang mengalami kenaikan jenjang jabatan, yang mengalami apa perubahan mutasi jabatan, yang mengalami KGB tadi sudah ya, mengalami memasukkan data keluarga seperti punya anak baru menikah yang pada bulan Mei kemarin belum masuk di gaji Mei itu supaya masuk ke gaji Juni. Nah, ini data-data ini akan kita kita merekap data-data yang seperti itu saja. Ini saya rasa teman-teman BPD Keuangan sangat paham ya ini untuk merekap data ini yang akan merubah gaji itu. Jadi ada baiknya teman-teman yang di operator apapun PPDK di kepegawaian juga ini apa namanya eh minta bantuan terkait pengalaman teman-teman yang di keuangan dan juga teman-teman yang di PPAPP mohon untuk membantu teman-teman yang di PPDK untuk merekap data-data tersebut, data yang mau merubah gajinya di bulan Juni. Setelah kita dapatkan daftar nama-nama tersebut, nah ini kita mulai bergerak untuk melihat melihat data per nama itu riwayat pangkatnya masih bolong yang mana yang perlu dilengkapi. Kemudian riwayat jabatannya masih bolong yang mana perlu dilengkapi, KGB dan lain sebagainya. Demikian juga termasuk data pasangan suami istri itu kalau kita lihat di Simpek ataupun Simpek 5 itu sebenarnya isiannya banyak. Tetapi kenyataannya bahwa di Simpek kita itu kebanyakan pegawai hanya terisi nama, bahkan tanggal lahir pun kadang kosong seperti itu. Eh, Padahal harus diisi apa NIK, nomor KK, kemudian kalau anak juga jenis jenis pekerjaan apakah masih kuliah, sedang sekolah, sudah bekerja dan lain itu wajib diisi. Nah, kalau tidak diisi itu akan ditolak oleh AGW. Itu. Jadi kita pola kerjanya seperti itu nanti. Ya ini mendapat pencerahan seperti itu ya agak sedikit sedikit lega sih kemarin sebenarnya kita. Jadi tidak sebanyak sebanyak jumlah pegawai kita. Akan tetapi kita juga perlu berpikir begini bahwa eh, pola pola ini sebenarnya hanya sebagai ini aja, sebagai
solusi jalan pintas saja buat buat kita yang melaksanakan tugas ini ya. Akan tetapi bahwa itu pada akhirnya itu apa namanya ya? Apa yang dituju atau apa yang ingin dicapai oleh Biro Keuangan ataupun Kementerian Agama itu masih akan terlalu jauh dengan kita model penyelesaiannya seperti ini. Kenapa begitu? Karena dari eh, apa yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan itu adalah menjadikan Simpek itu sebagai database pegawai sekaligus sebagai data sumber perencanaan dan sebagai data sumber pembayaran pegawai seperti itu. Kalau yang kita update hanya yang mengalami perubahan, kemudian Kementerian Agama itu ingin membuat perencanaan basiskan seluruh data pegawai Simpek. Nah, jangan bisa memperkirakan sendiri kira-kira sudah valid atau belum nanti, karena kita hanya berfokus pada eh, yang mengalami perubahan aja tiap bulan, padahal jumlah pegawainya kan banyak. Nah, tetapi jadi kita akan terus eh, bekerja multitasking gitu ya. Jadi sekaligus kita setiap bulan gaji biar lancar, maka kita trik dengan mengupdate yang hanya perubahan saja, tetapi di sisi lain kita nanti juga ada apa ya agenda-agenda untuk menggerakkan baik pegawai maupun petugas PPDK operator itu agar gimana caranya seluruh database pegawai Simpek itu benar-benar valid dan bisa reliable untuk dijadikan sebagai sumber penganggaran maupun sumber pembayaran pegawai tersebut gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Jadi ada apa agenda besar, akan tetapi kita belum bisa menjangkau ke sana karena keterbatasan. Nah, untuk apa namanya? Untuk jangka pendek, karena gaji itu sangat sensitif, sangat riskan dan sangat penting untuk tiap pegawai, maka kita juga harus mengusahakan agar itu tidak ada masalah gitu, yaitu dengan eh, langkah-langkah yang sudah diputuskan tadi. Nah, secara garis besarnya saya gambarkan seperti itu. Terus kemudian teman-teman tentunya ingin mengetahui secara teknis agar apa yang saya jabarkan tadi seperti apa sih wujudnya gitu. Nah, itu tentunya lebih efektif kalau saya langsung simulasikan di aplikasi. Izin saya akan mulai share screen dari aplikasi Simpek. Teman-teman yang sudah ada yang menyiapkan ini data pegawai, data pegawai yang akan ad- berubah datanya dan pengaruh ke gaji Juni untuk kita, dan teman-teman sudah ya pastikan itu kemarin sudah divalidasi valid gitu untuk kita coba uji coba di sini. Ya ini kita apa namanya Zoom
Santai aja ya, santai. eh apa Dibuat suasana cair aja. Tetapi topik yang kita bahas topik yang serius, mungkin teman-teman sambil ngopi, sambil ngemil gitu. eh Siapa nih yang mau dijadikan contoh? Pak Miftah ada? Berani ada yang dijadikan contoh? Mas Irul? Imang Dewi Rono isuk ya. Bang. Stornip Bang Mas. Ya, ya, Starnip yang dipastikan kemarin sudah divalidasi, terus akan mengalami perubahan gaji di Juni. Yang lain volunteernya siapa nih? Pak Miftah, datanya sendiri sudah divalidasi. Mas Aris kayak kirim SK-nya ke jenengan gitu Mas. Nama NIP aja, nama NIP. Iya, lewat chat bisa. Oke Mas. Nama NIP-nya Mas Sirul belum Masih masuk. meninggal nih satu juga bisa ada kan? Sugiati. Ada. Oh, ini ada izin Mas Sirul, ada Jember kirim data ini, nama NIP. Mas Kutsi, ini perubahannya apa Mas Kutsi? Kenaikan pangkat, Mas. Kenaikan pangkat. TMT kapan kenaikan pangkatnya? TMT yang Mei Oh, 1 Mei, tetapi belum diamprahkan ya kemarin Mei ya. belum, ya, baru Oke, sekarang katanya keuangan baru dimasukkan bulan ini. oke. Kita coba ini atas nama Cucu Juniarto. Kita coba ya, klik approve ya. Di sini kan ada beberapa menu teman-teman. Ada preview, ada solve, gaji personal yang kita sudah banyak kita buka-buka kemarin. Kemudian data pegawai. Untuk pengiriman submit dari Simpe ke AGW itu yang tombol yang di luar approve ini. Kita coba lagi, klik approve. Masih bad gateway. Kita coba sekali lagi, kan kesempatan kan 3 kali ya. Sugiati Mas. Ya.
Oh, atau ini data data yang lain yang dari Mas Irul tadi. Oh, tidak ketemu Mas Irul datanya atas nama tersebut. Sugiarto. Atau salah NIP-nya yang dikirimkan tadi. Sepertinya memang belum di mapping oleh Kemenq, Pak, buat kita bisa mengalirkan data ke AGW. Oh, seperti itu ya. Nggih. Ya, kan ano baru 2 kali coba. Coba kalau ketiga ini kesempatan ketiga ini tidak bisa, berarti memang belum dibuka untuk Jawa Timur. Jadi memang satker piloting itu ada 7, termasuk Kanwil DIY, kemudian ada apa Institut Hindu kemarin ada, kemudian ada Kanwil Sumut dan kemarin. Ternyata itu dari Kemenkeu-nya itu membukanya itu tidak sekaligus kepada 7 pilot project ini. Kemarin waktu tadi malam dicoba itu untuk yang Satker Sekjen sudah dibuka, terus kita coba kirim itu bisa. Tapi ketika DIY itu apa menawarkan diri untuk volunteer J- di Kancata Uji Coba kemarin tidak bisa. Karena untuk DIY, Satker DIY belum dibuka oleh Kemenkeu. Terus, eh, rencananya sih hari pagi ini menghubungi Kemenkeu untuk dimintakan membuka yang untuk satker-satker pilot project. Tapi kalau ini kita praktekkan masih tidak bisa, berarti ya masih belum dibuka ini. Kabupaten Malang sudah saya berbagi Mas nih, ya Mas. Oh, Kap Malang ya. Ah, Malika ini ya. Malika atau pakai nama aja ya dia. Oh, kadang-kadang kalau error seperti ini minta log logout logging ulang ya teman-teman ya. Coba pakai nama aja. Ini. Iya Kak, dua waris. Sugiarti. Sebentar. Saya kasih kesempatan atas nama Malika ini dulu. Dari ini Mas Irul banyak muncul nama Malikah, tapi yang Malika tadi tidak ada. Ya mungkin nanti bisa dicek lagi ya datanya ya. Itu ada Mas. Oh, ada. Nomor berapa? Yang nomor 3 ada baris ketiga dari Ini ya. eh, Eh,
RABA. Oke. Oh ya, Kap Malang ini ya. Coba ini kita klik approve. Mudah-mudahan bisa. Oh, ternyata bad gateway. Ya, oke, si izin saya sambil apa? Saya tampilkan yang rupanya Mbak Sakila sudah ini kemarin sudah apa ya, mengantisipasi barangkali kalau waktu kita simulasi belum bisa, ada sesuatu yang bisa ditunjukkan yaitu dengan screenshot proses simulasi tadi malam. Eh, Izin Mas Hafiz, oh ya, ya gimana Pak Aul? untuk di share screen-nya mungkin sebaiknya di-download dulu ya. Ini agak buram kalau di kami. Mohon izin. Oh, Contoh simulasi tadi. Atau mungkin oh, dibagikan aja, Pak. seperti ini, buram ya, buram. Iya Mas, buram. Oke, siap. Saya Atau mungkin download dulu. di-share aja, dibagikan, mungkin lebih bisa dibuka masing-masing. Oh gitu. Ya, Ah, betul di di chat, ya chatnya Zoom. di-share. Dek, saya forward nggih oh ke grup Zoom. Iya, di chat Zoom. Ntar izin saya download dulu. Nggak bisa download all ya, harus satu-satu ini. Download. Oke, izin saya share di chat. Ya, monggo teman-teman untuk mulai di downloadin. Dikirim ke mana Pak Aris? Ya, Dikirim ke mana Pak Aris? di grup chat Mas Eli ya ini ya. Di apa chatnya Zoom. Oh, mungkin kalau yang pakai HP ya susah juga ya. Oke deh. Itu hanya 2 gambar ya Mas Aris. Sebentar, ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat.
Ya, nanti saya share ke grup WA juga. Ini kan soalnya ada teman-teman keuangan juga ya kan yang nggak di grup WA kepegawaian. Oke, sudah dapat semua ya. Waduh, ini yang satu yang warna oranye-oranye nih nggak termasuk teman-teman. Ini kan kertas kerjanya teman Jogja ini. Bisa dibantu tetap share screen, Pak Aris, menjelaskan Ya, sebentar. awalnya. Nah, nggak ini bukanya pakai enaknya pakai apa ya? Pakai kalau di saya nggak ada Microsoft Photo Editornya. Open with teman-teman sudah buka masing-masing ya. Jadi gambar yang pertama, oh ini kalau gambar yang pertama kita praktekkan tadi sudah ya, sudah sampai situ. Nah, ini kan posisi sebelum di approval cuma menunjukkan apa menu-menu yang ada buat teman-teman. Preview ini hanya untuk melihat saja. Kemudian solve itu ya mungkin nggak perlu sekarang terlalu pusing mikirnya apa itu. Tujuannya itu kalau data data nama ini misalkan diverifikasi oleh uh, ir, Ijen atau oleh Biro Keuangan itu mereka punya akses untuk memvalidasi data-data yang tampil di kita. Kalau mereka menemukan data itu misalkan ada yang anomalinya ini data atas nama ini ada anomalinya itu dari Ijen sama Biro Keuangan atau Biro SDM itu bisa mengasih warna kuning, warna oranye, warna merah gitu. Tergantung tingkat
kegawatan dari data tersebut. Mungkin kalau parah sekali ya dikasih warna merah lah, yaitu kita men-TL-nya dengan solve ini. Kemudian kalau gaji personal kita sudah sering gunakan. Kemudian ada data pegawai. Data pegawai ini adalah shortcut. Kita kalau biasanya kalau menggunakan akun operator, akun admin atau akun PPDK itu kan ada menu di sebelah kiri, itu di bawahnya pegawai, itu ada cari pegawai sama data pegawai. Nah, menu data pegawai yang di sini itu untuk shortcut, bisa langsung masuk ke sana tanpa kita kembali ke menu data pegawai yang biasanya kita gunakan. Oke, untuk yang pertama. Kemudian saya tampilkan yang next slide-nya. Nah, ini kita memisalkan. Memisalkan tadi kita sudah dibuka aksesnya sama Kemenkeu, terus tadi kita klik approve gitu ya. Itu kemungkinan kebanyakan pegawai kita nanti akan muncul merah seperti ini. Merah ini adalah pesan error dari aplikasi AGW. Jadi kita kirimi data itu dia mengecek semua detail dari data yang kita kirimkan itu. Nah, ini coba kita tampilkan mulai yang dari batas atas ini. Terdapat kode keluarga yang masih kosong pada Haja Susi Retnawati. Kode keluarga ini apa ya? Mungkin ini statusnya sebagai, harusnya terisi statusnya sebagai istri gitu, tetapi kode isian itu masih kosong. Harusnya diisi dia sebagai istrinya si Pak siapa gitu harusnya. Oh, ini kayaknya ini ya, datanya Pak Karo sendiri nih kayaknya ini. Kemudian Datanya Pak Karo ini, Pak. oh ya, makanya kok ini data anak saya lihat ada kata Hidayatullahnya ini. Kemudian kode kerja yang masih kosong pada Bu Hajah Susiatnawati ini mungkin harusnya kode kerjanya harusnya terisi itu. Apakah dia sebagai wira swasta, apakah sebagai PNS, apakah ibu rumah tangga, itu harus terisi di situ. Kemudian kode kerja yang masih kosong pada Salihah Hidayatullah. Ini mungkin anak beliau ya mungkin ya ini. Kode kerjanya harus terisi, apakah masih sekolah atau masih sudah kuliah atau sudah bekerja seperti itu. Karena data-data tersebut itu untuk anak itu sangat berpengaruh nanti divalidasi oleh sistem ketika dia belum, meskipun belum 21 tahun, kalau anaknya itu sudah statusnya menikah ya akan di stop gitu sama sistem terkait eh, apa memunculkan tunjangan anaknya. Nah, ini kemudian banyak contoh yang di bawah-bawahnya ini SK dari masih kosong pada nomor SK sekian sekian sekian, SK dari masih kosong nomor sekian sekian. Nah, ini itu contoh Pak Karo ini riwayat jabatannya banyak sekali. Mungkin ada riwayat jabatan, riwayat KP, riwayat KGB. Tidak disebutkan spesifik di sini, tapi hanya disebutkan nomor-nomor SK mana yang
kolom SK darinya itu masih kosong. SK dari itu maksudnya ini nama, ada nama jabatan penanda tangan gitu. Jadi kalau teman-teman nerima SK kenaikan pangkat misalkan gitu ya, itu di bagian tanda tangan di bawah itu kan selain nama orangnya juga ada nama jabatannya. Misalkan kepala yang menandatangani kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur atau kepala biro SDM ataukah kepala kantor Kemenakapko seperti itu harus diisikan di riwayat SK tersebut. Nah, ini di paling bawah ini juga terdapat penolakan bahwa terdapat nomor yang masih kosong pada gitu, terdapat SK dari yang masih kosong. Ini mungkin eh, benar-benar kosong ini datanya orang tersebut. Nah, contoh seperti ini untuk agar bisa sukses dialirkan ke AGW itu eh, kita bagaimanapun caranya, apakah kita update sendiri ataukah berkoordinasi dengan yang bersangkutan, itu harus melengkapi data-data ini. Tetapi di sini perlu saya sampaikan bahwa eh, tadi malam itu dari kita, saya mewakili Kanwil Jawa Timur itu sebenarnya mau mencontohkan untuk mengalirkan datanya Mbak Sakila. Tetapi mau kita coba kan gini, teman-teman pasti dengan banyaknya data masih kosong yang error sebanyak ini, pasti sekarang langsung timbul pemikiran, oh ya kalau gitu saya ini aja, saya komunikasi sama YPS supaya YPS itu menginput di simpek 5 masing-masing, terus nanti saya tinggal approve gitu aja. Pasti timbul pemikiran seperti itu. Nah, itu mungkin sekedar saya infokan aja bahwa tadi malam itu juga sudah saya praktekkan dengan Mbak segala seperti itu. Mbak tolong SK jabatannya jangan sampean isi lengkap terus kirim ke saya supaya saya approve gitu. Nah, ini mohon beribu maaf bahwa ternyata di proses input YPS dan approve oleh admin itu ternyata di Simpek juga belum sempurna gitu. Jadi Mbak Salkila itu sudah waktu nginput SK jabatannya sudah menyebutkan isi SK dari atau nama pejabat penanda tangannya itu diisi ke kepala kantor wilayah gitu. Tetapi ketika dikirim ke admin untuk saya approve itu isiannya itu tidak terbawa sampai ke admin. Jadi kesimpulannya adalah untuk saat ini eh, mungkin kayaknya jangan pakai cara itu deh untuk update jabatan itu. Jangan minta YPS untuk yang mengupload, kita tinggal mengapprove. Kecuali kalau sudah nanti waktu berjalan itu sudah diperbaiki sama biro, nah itu nanti mungkin akan sangat berguna itu, mudah gitu itu. Lalu pilihannya apa? Ya pilihannya mau nggak mau kita kita yang updatekan. Atau bisa gini, bisa juga ya udah silakan YPS mengupload pengajuannya, peremajaannya untuk melengkapi data SK-nya, kemudian kirim ke kita, ke admin, kemudian kita approve. Nah, setidaknya kan PDF SK-nya kan ikut ini ya, ikut masuk ke kita ya sebagai admin. Tetapi masih ada satu langkah lagi yang perlu dilakukan oleh kita sebagai admin, yaitu kita perlu lihat PDF-nya yang dikirim YPS itu. Terus kita lihat nama jabatan penanda tangannya siapa. Nah, kita sebagai admin yang akhirnya harus dandani itu di lewat akun admin. Bisa seperti itu. Atau ya bisa minta aja PDF SK-SK-nya kepada yang bersangkutan. eh, Kemudian admin yang melakukan TL-nya untuk mengupdate. Nah, ini
Potensi masalahnya adalah eh, S- SK bermasalah sebanyak ini, kalau YBS-nya kita mintai, jangan-jangan banyak yang nggak punya yang bersangkutan itu. Nggak, mestinya nggak, sudah nggak menyimpan lagi gitu. Dan menyimpan lagi. Nah, padahal ketika ri- riwayat itu ada di riwayat jabatannya Simpek, meskipun hanya satu dua aja yang kosong, itu dia nanti tetap akan menjadikan ganjalan, tidak bisa terkirim ke AGW. Jadi harus seluruh riwayat yang ada itu harus lengkap semua. Kemudian tentu teman-teman akan mulai berpikir, oh ya kalau gitu yang menjadi ganjalan tadi dihapus saja gitu. Nah itu pertama sebenarnya aku apa namanya ya, secara memang itu akan berhasil gitu, akan menjadi berhasil ketika dihapus. Tapi secara prinsip kepegawaian semestinya tidak dilakukan seperti itu karena menghilangkan riwayat seseorang gitu kayaknya, riwayat seseorang. Ya nanti nggak tahu, atau teman-teman punya ide untuk nanti jalan keluarnya masalah yang seperti itu. Kalau saya sih tadi punya pemikiran, tetapi belum saya minta izin ke pimpinan apakah boleh seperti itu atau tidak. Jadi contohnya misalkan, siapa ya? Misalkan eh, Pak Mas Dukin ada ya di sini ya. Pak Mas Dukin ada. Pak Mas Dukin misalkan di riwayat masa lalunya itu punya, di Simpek ada riwayat jabatan yang nomor SK-nya itu 1234 gitu misalkan. Nah, ternyata data-data kolom-kolomnya masih kosong sehingga menjadi penghambat waktu kita kirim ke AGW. Terus kita minta ke Pak Mas Dukin, Pak, tolong dong dikirimi SK nomor 1234 itu. Dicari-cari di arsipnya, di mana-mana dicari. Oh, sudah nggak ada, Pak. Atau sudah hilang atau dimakan rayap atau sebagainya gitu. Sedangkan kita sebenarnya juga tidak mau menghapus riwayat tersebut. Nah, saya masih pemikiran sih ini apakah yang seperti itu eh, bisa kita minta YBS buat aja surat pernyataan bahwa bahwa nomor SK, tanggal SK tersebut adalah benar-benar ada, merupakan riwayat jabatannya, nanti YBS bertanda tangan dan menyatakan bersedia menerima konsekuensi jika itu tidak benar. Yaitu itu yang pernyataan dari YBS itu nanti yang diupload menggantikan SK-nya yang hilang. SK-nya hilang karena apa? Karena kalau tidak diupload di sesuatu PDF, suatu PDF ya nggak bisa diupdate karena untuk mengupdate satu riwayat itu wajib mengupload dokumen pendukung seperti itu. Jadi ini teman-teman sudah terbayang ya, itu kerja macam apa ini yang nanti akan kita lakukan gitu. Secara apa? Kalau kita seluruh pegawai di Kapkom masing-masing jelas tidak masuk akal diminta 1 2 hari itu untuk seluruh pegawai kita TL semuanya permasalahan seperti ini. Tetapi ketika itu kemarin sudah dipersempit skopnya, yaitu pegawai yang mengalami perubahan gaji saja yang diupdate, nah itu masih masuk akal untuk dikerja 1 2 hari ini. Cuma harus ini komunikasi aktif juga dengan yang bersangkutan. Mohon izin Mas Haris. Oh iya, Itu monggo. untuk KGB itu juga mulai dari awal juga ya? ABB, saya rasa begitu. Ini yang saya contohkan begitu banyak Iya, warna merahnya ini, nggih, banyak nggih. KGB-nya juga ini ya.
Ini sudah bukti bahwa AGW itu mengecek sampai riwayat KGB yang lama pun. Mas Wawan terpantau raise hand. Kami persilakan Mas kalau ada yang tanyakan. Oke, izin Mas Haris. Iya, iya Mas Oke, Wawan. masuk nggih. Ya, Mas Wawan. Terkait dengan ini nggih terbayang ruwetnya Mas Haris. Ya. Eh, Ya. Tapi gini, cuma coba tadi dengan contoh kan terkait dengan kode yang tak sesuai dengan AGW dan seterusnya. Eh, Kalau saya kok punya pemikiran berarti kerja kita balik, artinya kita bisa membuat dari AGW itu keluar per by name, artinya riwayat yang pernah ada yang ada di AGW per personal orangnya. Artinya ngeten, barangkali apakah tidak pengaruh juga ketika tadi dicontohkan istri bekerjanya itu apa? PNS swasta, apakah itu ada kodenya masing-masing? Jangan-jangan ditulis bekerja saja Ya, kalau sudah sama atau tidak? di Simpek memang tidak menulis kode Mas Wawan. Oke, maksud saya kan apakah ketika disimpang taruhlah diisi swasta, tapi ternyata di AGW diisi ibu rumah tangga gitu. Apakah itu akan sama-sama tetap terima apa enggak? Artinya biar kalau memang benar-benar mau fix sama Oh harusnya tidak, kodenya itu sama. ini bukan bertujuan menyamakan, tetapi bertujuan untuk AGW-nya sudah siap menerima mau kita update apa aja dari Simpek. Ketika tadi di AGW itu status istrinya rumah tangga ya, terus kita di Simpek kita isikan wira swasta. Itu yang penting Simpeknya itu terisi, ada isinya, diterima sama AGW dan AGW akan mereplace yang awalnya ibu rumah tangga itu menjadi wira swasta. Seperti itu. Berarti kalau memang seperti itu kan juga sama, artinya Mas kita kan juga untuk mengkombin dari data yang ada itu kan juga enggak berkala singkat nih, sama hanya tadi kemarin kami juga bukan mencoba, kita sudah melaksanakan updating data yang lumayan seperti itu. Ternyata kalau dilihat banyak permasalahan di sini, kalah pentingnya masih KGB itu yang banyak orang tidak nyimpen, itu yang juga ngefek. Karena apa? KGB juga kan ada golongan dan masa kerjanya, sehingga di akhirnya itu juga pengaruh ke besaran gaji pokok yang diterima. Itu akhirnya juga ketika mereka diminta upload, akhirnya tanya kebalik, hilang Mas, kan dulu yang buat kepegawaian kan gitu lagi. Nah, berarti kalau seperti itu menurut Wawan, pemikiran saya masuk akal kan, cara penanganannya seperti itu. YPS suruh aja bikin surat pernyataan bahwa nomor bisa dirapel sekaligus bahwa nomor SK sekian-sekian itu benar adanya, bahwa nomor SK sekian itu benar adanya merupakan riwayat jabatan. Adapun kalau ada nomor SK yang kita sodorkan ke dia tidak mengakuinya, wah bukan itu, saya nggak pernah punya nomor SK sekian, ya kita hapus dari Simpek gitu. Tapi kan kita ngapusnya atas persetujuan yang bersangkutan gitu. Tapi untuk yang nomor-nomor SK yang bersangkutan minta untuk dipertahankan, kalau SK-nya hilang ya mau nggak mau dia harus bikin pernyataan. Gitu. Karena harus ada yang diupload. Terus pertanyaan kami kedua Mas Haris, ketika memang diminta kita yang update taruhlah dengan mekanisme macam-macam tadi, bisa jadi kita hubungi YPS untuk melengkapi atau yang dan lain-lain. Kalau kita yang input sendiri ke Simpek kan kebetulan di kabupaten kota kan memang tidak punya akses untuk itu gitu. Jadi kan harus pakai usernya jenengan kan gitu. Iya, harus pakai akun PPDK itu. Nah, sehingga akun PPDK-nya akan dari Kanwil, sehingga ya nanti lebih berat lagi karena memang banyak orang mungkin di Ngapunten ya. Saya percaya dengan cuma artinya kan kadang-kadang saking banyaknya kadang-kadang ya dilepas ke banyak orang, nanti khawatirnya ribet lagi kan gitu ya. Ya banyak hal yang perlu yang jadi pikiran sih. Terus yang itu sih Mas Haris, dari kode-kode itu apakah nggak bisa disamakan dulu mungkin saya kok punya bayangan di AGW ada apa saja sih ngoten, sehingga terus taruhlah KGB apakah memang benar-benar dari awal dia dari CPNS sampai hari ini
Karena kebanyakan yang Juni-Juni kemarin kita banyak KP yang 4C itu kan juga otomatis senior-senior yang nggak sedikit riwayat jabatan dan riwayat KGB-nya. Iya, benar-benar. Sehingga apakah memang dari CPNS dan sampai hari ini itu ada semuanya ataukah memang ada beberapa yang tidak sama sehingga taruhlah KGB-nya 10 di AGW, ternyata kita punyanya 11 gitu, lebih banyak. Apakah itu juga akan berpotensi gagal atau gimana itu kan? Di Simpak 11, di AGW 10 gitu ya. Taruhlah bisa jadi seperti itu. Kalau dibalik kan otomatis pasti gagal kan gitu. Tapi kalau taruhlah yang di Simpak lebih lengkap daripada yang di AGW, apakah itu juga bisa gagal ataukah sama-sama bisa mengisi aja atau gimana? Itu yang kan penting, juga yang penting di Simpak itu 11-11-nya tuh penuh semua datanya yang penting. kalau sebenarnya penuh bisa diupayakan untuk itu. Coba apakah ketika di klik verbal lah, diklik untuk kirim ke di approve ke AGW itu, apakah dengan 11 ke 10 seperti Simpak taruhlah terus 10 di AGW itu juga berpotensi gagal pembuatan itu kan sudah ya itu gini, pada prinsip sederhananya ketika kita dari Simpak kirim 10 terus di AGW-nya di Simpak kirim 11 ya. Di AGW-nya 10 jadi selisih 1. Nanti yang 11 kelebihannya di Simpak 1 itu akan nyisip ke AGW. Oh gitu. Jadi ketika kita klik approval tuh di AGW akan menjadi 11 sama dengan Simpak. Nggih, Mas Aris. Nggih. Gitu sih pemikiran kami. Monggo. Izin Mas Aris. Ya, monggo. Setelah Mas Wawan. Nggih. Izin menambahkan Mas Aris. Gimana? Izin menambahkan. Kediri Mbak Risa ta? Nggih. Oh ya. Mas Aris. Mohon izin Mas Aris. Masih melanjutkan yang dari penjelasan Mas Aris ke Mas Wawan itu tadi. Mas Wawan juga saya pun juga gini, dari data di AGW ini kan juga baru saja migrasi nggih Mas Aris nggih. Dan kami juga mendapatkan info itu mungkin niki. Khawatirnya juga tidak sepenuhnya data riwayat itu bisa terbaca di hasil migrasi aplikasi niku. Nah, katakanlah tadi Simpak 5 bisa mereplace data terhadap AGW. Bahasanya ini lebih kuat Simpak 5, bahasanya yang seperti itu, data yang lebih dipercaya di Simpak 5 katakanlah. Langsung menindas gitu. Langsung menindas, iya. Langsung menindas gitu ya Mas Aris. Jadi ini Kementerian Agama disuruh membuat itu SPTJM yang diupload itu. Jadi dari sisi aplikasi AGW-nya sudah welcome sekali. Ini mau masuk ya udah saya replacekan semua ke sini gitu. Kalau memang sudah demikian Mas Aris, itu tadi ada beberapa yang menjadi ganjalan untuk tidak bisa approve itu, ganjalan itu kalau dari segi jumlah mungkin tidak menjadi masalah seperti yang 11 KGB ke yang 10 KGB tadi menindas ngoten ndak. Itu agak bisa dideteksi awal atau gimana Mas Haris tadi? Saya belum nangkap, maksudnya gimana? Ini case-nya gimana? Case-nya gimana yang dikhawatirkan? Mungkin jadi kan belum diketahui nanti ganjalan-ganjalan itu munculnya seperti apa kan? Mungkin bisa dijelaskan Mas Haris, data di AGW ini lebih awal kita ketahui dulu sebelum dilakukan approve gitu Mas Haris. Ya ini maksudnya kita by doing juga. Jadi ini sudah beberapa yang bisa kita mitigasi awal itu potensi masalahnya ini itu, tetapi untuk yang bisa saja nanti ada sebuah permasalahan yang kita temukan waktu kita jalan nanti. Nah itu nanti kita dikomunikasikan terus kita cari solusi bersama. Bahkan saya juga akan mengkomunikasi dengan pihak dari pusat nanti kalau ada yang nemu jenis masalah baru di tengah jalan.
Nggih, yang terakhir Mas Aris, nggih, nggih, nggih. Kalaupun nanti terakhir terpaksa ngoten Mas Aris dibuatkan hanya sekedar surat keterangan, memungkinkan mboten Mas Aris? Tanpa mencari data yang sebenarnya, misalkan untuk dokumen dukungnya seperti KGB yang paling lama ngoten kita buatkan surat keterangan, apakah diperkenankan yang seperti itu? Ini titipan Ya, dari teman keuangan. siap. Ya, ya itu seperti pemikiran saya. Nanti kita coba sementara ini kita berpikir gitu ya. Nanti saya butuh lebih lebih apa namanya konfirmasi atau afirmasi ke pimpinan. Ini kita sikapi seperti ini. Kalau boleh ya kita lebih yakin lagi nanti melangkah mengambil tips seperti itu. Nggih, terima kasih Mas Aris. Sudah Iya. cukup. Ah, ada lagi teman-teman yang lain? Oke, ini karena ini ya hari Jumat waktunya mendekati sholat Jumat. eh jadi ini gambar. Oh, masih ada ini ya. Setelah kalau ini misalkan sudah di eh, perbaiki gitu kekurangan yang menyebabkan ditolak ini sehingga akhirnya approval itu berhasil itu nanti tampilannya seperti apa gitu. Nah, setelah kalau tombol approve tadi bisa masuk gitu, tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika interkoneksi itu terbuka, itu aplikasi ini bisa menampilkan data yang di Simpek itu versinya seperti ini yang sebelah kiri. Kemudian yang di AGW itu bisa juga ditampilkan sama si aplikasi ini. Datanya seperti ini. Di wilayah ini kalau kita bandingkan satu persatu ini tidak ada masalah. Ya ada sedikit beda apa itu ya, beda katalog ya. Seperti di Simpek hanya PNS, kemudian AGW namanya PNS biasa. Kemudian ini wilayah terpencil di Simpek kok keluar dua, di AGW tidak. Ini angka dua ini si programmer lupa aja mengkonversi. Dua ini harusnya tidak ini apa yang ditampilkan. Kemudian status perkawinan, jabatan, gaji pokok, masa kerja, pasangan tertanggung, jumlah anak tertanggung. Nah, di bawah itu lampiran auto approve itu kita upload berkas choose file itu nanti adalah SPTJM Perkapko yang akan saya share ke teman-teman nanti. Diupload di tiap tiap pegawai nanti diuploadin SPTJM sesuai Kapko masing-masing. Terus kemudian paling bawah itu harus dicentang yang dengan ini saya memastikan kebenaran dan keabsahan data pegawai tersebut. Terus di bawahnya ini seharusnya ada tombol kirim mungkin ya. Ada tombol kirim mungkin. Tapi ini terpo. Oh ini ada ternyata. Approve, tombol approve ini. Nah, kemarin juga ada satu yang saya penasaran, terus kemudian saya tanyakan ke teman-teman biru itu, ini ketika yang melakukan ini
yang melakukan approval ini kan tentunya teman-teman dari eh, kepegawaian, tentunya yang apa yang punya punya akses masuk akun saya. Tentunya teman-teman kepegawaian terkirim ketika approve itu akan terkirim ke aplikasinya teman-teman yang dipegang di keuangan. Gimana kalau kejadiannya seperti ini? Kita secara kepegawaian itu sudah menganggap sudah benar itu ya, sudah benar datanya terus kita kirim. Akan tapi ketika sudah masuk ke keuangan itu yang dari sisi teman keuangan itu meneliti lagi gitu menemukan ada yang tidak betul gitu dari data yang sudah kita approve gitu. Nah, pertanyaannya, bisakah kita approval ulang gitu istilahnya? Kita perlu membenahi data lagi sesuai masukan dari keuangan, kemudian kita kirim approval lagi. Itu jawabannya bisa, yaitu dengan cara yang sudah terkirim tadi itu ada menu delete. Jadi pengiriman data nama si A ini itu di delete dulu, kemudian kepegawaian melakukan perbaikan data di Simpek sesuai sesuai masukan dari keuangan, kemudian diklik approval lagi. Akan tetapi ini bisa dilakukan kalau masih dalam satu periode yang sama. Artinya, misalkan yang kita kirim approve sekarang langsung diketemukan adanya kesalahan sehingga perlu di-approve ulang itu masih bisa. Tetapi ketika itu sudah approval yang bulan lalu ya sudah nggak bisa, periodenya sudah bisa nggak bisa, jadi nggak bisa di-delete lagi yang periode lalu. Itu terus nah ini ada lagi ini yang mana ya Mbak Sakila, saya lupa. Mungkin ini ini apa menu preview tadi. Tadi kan ada 4 menu Ini ya. ini Di- akhir nggih Pak, menu preview betul. Ya. Jadi tadi ada menu apa solve, ada preview data pegawai sama Seingat saya ini yang sudah berhasil dialirkan akan muncul slip gaji seperti ini Pak. oh jadi kalau tadi Nggih. kita klik Ini approve statusnya berhasil kan. berhasil Nggih. tuh muncul ini gitu ya. Nggih. Oh gitu, Betul. oke. Jadi di ini ada Berhasil nggih. di pojok kanan atas ini ada keterangan berhasil, itu untuk mungkin untuk menunjukkan bahwa approval itu tadi berhasil gitu. Oke, seperti itu. Ya, itu. Bapak Ibu teman-teman, coba sih kita kembali ke Simpek ya, siapa tahu sudah. Tadi arahan dari Mas Rifki di grup itu Pak, Hah? sebelum dibukakan dipastikan dulu untuk SKSK-nya tadi sudah bisa diperbaiki semuanya. Iya iya. Dulu diupayakan untuk segera dibukakan oleh Kemenju. Mana sih Mbak Oh iya. ingin menambahkan Oh iya, silakan. dari sisi keuangan di aplikasi Gaji Web itu nanti tidak ada menu tambahan apa-apa, namun data yang dialirkan dari Simpek untuk SK itu nanti akan mereplace dan menambahkan. Jadi yang tidak ada di AGW tapi ada di Simpek itu nanti ditambahkan di AGW. Namun apabila terbalik, gimana kalau yang di AGW ini datanya lebih terbaru daripada yang di Simpek? Ya di Simpek ini diperbarui dulu data yang ada di AGW ini.
seperti SK-nya di AGW sudah diupload, namun di Simpek masih belum ada. Bisa segera diperbarui aja. Lalu untuk keluarga juga begitu. Jika di AGW anak 3, tapi di Simpek masih tertanggung 2, nanti ini akan mereplace anak di AGW jadi cuma 2. Jadi dipastikan lagi di Simpeknya ini sudah sesuai. Data di Simpek sesuai dengan data valid terbaru. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya sih nangkepnya kemarin di AGW-nya di aplikasi intern di AGW-nya itu perlakuan antara terhadap riwayat pangkat jabatan itu beda ya dengan perlakuan Oke, terhadap riwayat keluarga. Jadi betul. kalau riwayat keluarga itu all replace dari Simpek, Oke, betul. tetapi kalau di riwayat pangkat jabatan itu hanya merging gitu, merging istilahnya. Merging itu menyisip gitu. Kalau ada yang sama mereplace, kalau di AGW tidak ada yang sama nomor SK TMTSK-nya itu akan menyisip. Apa ada lain-lain? Ini. Ya seperti itu. Ya, masih ada lagi Mbak Sakila yang mau disampaikan? Nah, ini ada yang Pak. raise hand, Mas Eli. Dipersilakan Mas Eli. Cek, bisa diterima Mas Aris? Suara Ya, saya. bisa. Oke, Mas mohon izin. Terima kasih atas kesempatannya. Video enggak saya aktifkan ya Mas. Oh Saya iya. kebetulan WFH dan Ah, biar lebih lancar aja kalau suaranya bisa diterima dengan baik oleh Mas Aris dan semuanya tentunya. Baik, langsung saja satu hal saja Mas Aris. Kita tahu bahwa data itu kan sifatnya dinamis ya Mas. ya, Apalagi ini yang dipertaruhkan adalah nama Mas Aris karena user atau akun yang kita pakai semuanya teman-teman Kapko itu adalah Mas Aris begitu. iya nih nama saya, kontak saya ini, Begitu. tampil di seluruh Jawa Timur. Iya, terkenal Mas. Jadi ini terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Mas Aris kepada teman-teman yang ada di Kapko. Selanjutnya Mas Aris, ini bagaimana setelah nanti tadi panjenengan sudah jelaskan bagaimana proses approvalnya sampai dengan diterimanya data itu dari Simpek 5 ke AGW. Nah, terkait dengan data yang dinamis tadi, selanjutnya jika di suatu ketika itu terdapat perubahan data atau riwayat sekalipun, itu apakah prosesnya nanti juga akan sama seperti saat ini? Perlu SPTJM, lalu kita perlu approve atau hanya sekedar cukup menyetujui dari usulan PNS kita seperti itu. Mungkin itu saja Mas Aris. Terima kasih. Ya. Nah, kalau sementara ini kalau lihat formatnya SPTJM kemarin sih ini ya, Mas nyebutnya tahun gitu aja ya. Ya saya tuh juga dapat formatnya itu sesuai arahan yang dikasih dari Biro Keuangan gitu. Jadi pernyataan tanggung jawab mutlak untuk updating data tahun 2026 gitu aja, atau pertanggungjawaban mutlak untuk perhitungan gaji tahun 2026 gitu aja. Jadi ya berarti nanti ketika ada perubahan data yang kita alirkan ke AGW kan harus mengupload SPTJM itu. Ya SPTJM itu yang kita upload sepanjang tahun 2026 begitu. Oke, berarti ada kemungkinan nanti kalau semisal itu ada perubahannya di tahun depan misalkan ya, tahun 2027, berarti kita juga harus menunggu SPTJM untuk yang tahun 2027. Selama penunjukan PPDK itu masih kepada Mas Aris. Atau tidak sampai didelegasikan atau diberikan kewenangannya juga seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada akses untuk melakukan verifikasi seperti itu ya Mas.
Ya, ya. Oh, siap. Cik, Ya. Mas Aris, matur nuwun. Oke, sama-sama. Nah, ini teman-teman untuk dalam rangka terkontrolnya data-data yang akan kita update dalam 1-2 hari ini, itu kita perlu menyepakati adanya kertas kerja ataupun Google Sheet itu. Jadi kita baik saya di Kanwil, saya terus PPAPB Mbak Sakila, kemudian teman-teman di Kapko, baik kepegawaian maupun keuangan sama-sama eh, bisa memantau gitu. Jadi kita perlu membuat kertas kerja bersama gitu. Kertas kerja bersama ini lebih enak kalau pengalaman saya sih menggunakan Google Sheet. Jadi mungkin nanti seperti ini. Ya, coba kita susun aja ya. Kita susun. eh Kertas kerja approval Simpek AGW gitu aja ya namanya. Nah, ini nanti kalau pemikiran saya sih biar tidak saling mengganggu, nanti tiap kapko itu punya sheet sendiri-sendiri. Ini saya contohkan, misalkan saya buat dulu yang kap Bangkalan gitu ya. Kap Bangkalan, terus nomor saya rasa nggak perlu ya, sudah ada nomor otomatis itu. Nama, NIP, nama NIP, terus apa? Jenis perubahan gitu aja. Perubahan. Nah, misalkan ini kita buat drop down saja. Perubahannya eh, karena apa? Bisa kita list di sini. Tentunya yang sangat umum adalah kenaikan pangkat, kemudian jabatan, jabatan, jabatan ini apa ya? Mutasi jabatan aja deh, mutasi ini KGB. Kenaikan pangkat, mutasi jabatan, atau kenaikan jenjang disendirikan atau enggak teman-teman? Enaknya ya. Apa digabung jadi satu mutasi jabatan itu aja atau dipisah ya enaknya? Atau dipisah. Oke, biar lebih ter, apa namanya? Terklasifikasi, dipisahkan aja. Kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, mutasi jabatan, KGB,
Apalagi yang pengaruh ke perubahan gaji, teman-teman? Keluarga, Mas. Keluarga, Mas. Keluarga, oke. Berarti pasangan ya. Pasangan, Kemana? anak kita sendirikan aja untuk anak. Mohon izin Pak Aris Ya, bertanya, ya. untuk yang PNS pensiun dan yang meninggal itu termasuk Oh juga. iya ya. Iya betul. Pensiun pensiun BUP. Yang meninggal ini belum bisa kayaknya. Jadi kalau yang pensiun BUP itu gini teman-teman. Pensiun BUP contohnya mungkin kalau yang BUP-nya pas 1 Juni ini nanti ya. TMT BUP-nya 1 Juni ini nanti. Kalau selama ini kan yang menonaktifkan di AGW itu teman-teman PPAPP keuangan sendiri di aplikasi AGW. Ini nanti ke depannya akan ditutup menu yang selama ini digunakan oleh PPAPP untuk mengedit-edit atau mengubah-ubah di AGW itu akan ditutup meskipun pada hari-hari ini masih bisa dilakukan ya. Nah, yang BUP ini karena PABP tidak dapat mempensiunkan data pegawai di AGW, maka yang harus menjadi menjadi trigger atau menjadi penyebab di AGW-nya pensiun ya harus kiriman dari Simpak gitu. Jadi teman-teman PPDK di Simpak itu harus mengupdate status pensiunnya pegawai tersebut di Simpak sehingga statusnya menjadi pensiun. Terus pada saat ya di approval juga diikutkan approval sehingga data status pensiun itu akan mereplace data di AGW menjadi statusnya pensiun sehingga 1 Juni itu sudah tidak dibayar oleh Satker gitu, tapi sudah masuk ke ranah Taspen. Kalau yang meninggal, nah ini mungkin saya ingat kemarin untuk yang meninggal juga termasuk ya, meninggal tugas belajar kemudian CLTN itu nanti direkapitulasi pegawainya itu akan disendirikan sama pembuat sistem di biro itu. Jadi nanti ada tab-tabnya sendiri. Rekapitulasi pegawai yang hari-hari ini kita gunakan, kemudian ada tab lagi untuk yang tugas belajar, kemudian ada tab yang CLTN, termasuk apakah yang meninggal ini. Karena kalau kita kirim approval meninggal itu uh, keuangan nggak bisa bayar no gaji terusannya yang 4 bulan itu. Sedangkan itu dibutuhkan data di AGW-nya masih aktif sehingga gajinya masih bisa jalan selama 4 bulan ke depan. Pasangan anak pensiun BUP ya kalau teman-teman jadi ini ongoing nanti ada bisa bertambah tambah ya tergantung nanti masukan dari teman-teman untuk yang perubahan ini. Kemudian di sebelahnya perubahan juga Mas Aris nambah yang pensiun, Mas. Itu biasanya SK untuk pensiun yang dapat pengabdian, apakah nanti juga terinput di kenaikan pangkat pengabdian, Mas? Yang pensiun di bulan terakhir itu loh. Ya, ya. Ya itu Makasih. nangkap saya juga dari Simpek itu. Kemarin waktu rekon itu kan salah termasuk satu item yang saya sampaikan menjadi problem dan itu belum bisa dijawab di TL oleh Bilo pada waktu itu, yaitu
yang KP pengabdian ini. KP pengabdian ini selama ini kan diupdate-nya di AGW. Nah, nantinya kan AGW akan ditutup untuk updating data. Mau nggak mau berarti sumber mengupdate-nya harus dari Simpek. Nah, cuma masalahnya sekarang di Simpek belum ada itu menu untuk memasukkan ke, KP pengabdian. Dan itu apa namanya ya? Tebakan, bukan tebakan sih. Kalau pemikiran saya itu mungkin tidak akan digabung sama KP yang biasanya mungkin ya. Mungkin tidak akan digabung dengan riwayat kenaikan pangkat yang biasanya. Mungkin ada menu tersendiri nanti untuk memasukkan KP pengabdian. Izin Mas Aris, berdiri. Oh ya, silakan. Terkait Mas. PUP Mas, ini yang TMT 1 Juni kan tadi supaya diposisikan pensiun gitu ya. Ah, Sementara SK kan kita belum 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 terbit. Itu gimana Mas? oh, belum terbit ya SK-nya ya. Iya. Ya memang ini kalau peran pembuat sistem tentunya membuatnya untuk mengakomodir hal yang normal dulu ya. Iya. Normal dulu. Nah, kalau nanti seperti itu kayaknya ya harus disikapi dulu sih seperti itu. Sebelum turun itu Jadi disikapi apakah dalam tetap arti diupdate pensiun gitu ya? eh lah kalau di update pensiun kita nggak punya Nggak punya SK-nya. dokumen ya Atau dokumennya. dibiarin aja dulu ya? Ya ini ini masih Ya. hari-hari ini masih di AGW itu masih bisa itu. Melakukan perubahan masih bisa. Bisa dari AGW-nya masih. Oh, iya iya. Terima Ya, kasih, Pak. sambil kita benahi ya mudah-mudahan nggak ada lagi SK pensiun yang terlambat gitu terbitnya. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Uh, Magetan Pak Pri, monggo. Bapak senior kita, analis kepegawaian. Monggo Pak Pri, ada yang mau disampaikan? Pak Aris mohon izin dari Mm-mm. Magetan. Wow, Mbak Hasanah. Pak Risma. Oh, Mbak Pri juga ada. Oh, Mbak Risma. Oke, Mbak Risma. Eh, Misalnya untuk yang ini kan nanti yang urgent data untuk 1 Juni. Misal di AGW-nya itu sudah update seperti KP Mei dan juga KGP Juni itu kemarin sudah kita sebarkan ke keuangan dan infonya sudah diupdate. Berarti untuk sementara tidak terlalu urgent kami ngirimnya ke AGW nggak harus hari-hari ini, ngoten ya Pak? Karena kan sudah terupdate kan. Oh, seperti itu ya. Jadi ini ya, kita ini yang langsung saya tangkap gini. Jadi kemarin kan kita dari seluruh pegawai yang harus di-approval mengerucut kan akhirnya hanya yang mengalami perubahan yang berakibat pada gaji Juni. Itu sudah mengerucut. Tapi ini ternyata pada praktiknya ini kayaknya bisa lebih mengerucut lagi ini. Jadi dari perubahan yang berpengaruh ke gaji Juni, ternyata kita bisa juga pilah lagi bahwa ada yang sudah terlanjur update di AGW, tapi juga ada yang belum, seperti itu ya, Mbak. Benar Pak. Nah, seperti itu tentunya kita menyikapinya ya ini, itu antara dua hal itu kita waktu mengerjakan itu prioritaskan yang belum update AGW dulu. Misalkan yang belum sempat diupdatekan di AGW itu ada 10 tapi yang belum yang sudah itu ada 5 gitu ya kita TL yang 10 dulu untuk dialirkan dari Simpek gitu.
Ketika nanti 10 itu sudah, itu alangkah baiknya kalau yang 5 itu juga kita coba alirkan dari Simpek juga dengan cara di Simpeknya kita update terlebih dahulu baru dialirkan ke AGW gitu. Nah, ini maksud saya kalau di sini teman-teman mungkin akan menemukan celah. Loh, berarti saat ini aku lewat AGWCI gak soro-soro gitu. Tetapi itu ini kalau apa dalam dalam ini saya itu akan membuat teman-teman tuh terlena gitu. Akan memanfaatkan celah yang selagi masih bisa, tapi tidak membiasakan untuk belajar dengan pola baru. Nah, nanti ketika tiba-tiba AGW itu tiba-tiba ditutup, nanti akan langsung kelabakan ketika tidak terbiasa. Jadi ini juga kesempatan kita untuk membuat suatu pola kerja gimana gimana caranya supaya eh, kita menyiapkan data yang akan dialirkan dari Sipek AGW, kemudian cara pola kerjanya gimana supaya data Simpek yang akan dialirkan itu menjadi lengkap, itu tentu kita akan berproses itu. Jadi kalau saran saya sih ini lebih berusaha untuk menjalankan proses mengalirkan data daripada kita memanfaatkan celah masih bisa update di AGW itu. Oke, saya lanjut ya. Ini nama NIP perubahan. Kemudian perlu diberi keterangan teman-teman. Perlu diberi keterangan. Nanti teman-teman ketik manual aja di keterangan ini. Kalau misalkan ini kenaikan pangkat ya kenaikan pangkatnya itu dari golongan berapa ke golongan berapa gitu. Misalkan seperti itu. Agar lebih memberi sesuatu yang informatif. Kemudian kalau kenaikan jenjang jabatan, isikan misalkan guru ahli pertama ke muda gitu juga bisa. Dan mutasi jabatan. Mutasi jabatan, contohnya apa ya? Jabatan pengadministrasi ke jabatan fungsional arsiparis ahli pertama. Nah, jadi sesuai kreativitas teman-teman sendiri dalam memberi keterangan, yang penting bahwa itu fungsinya adalah apa dengan melihat keterangan itu aja itu kita sudah langsung bisa menangkap oh itu tentang apa, perubahan apa, dan dari data lama apa ke data baru apa seperti itu. Misalkan pasangan misalkan apa ya, menambahkan istri atas nama siapa gitu. Terus kemudian di sini perlu setidaknya status. Status drop down mana drop down? Ini ya. Statusnya tuh apa ya contohnya
gagal approve. Kemudian Mohon izin Pak Aris, ya, ini apakah memang belum dipasang share screen ya? Ya Pak ya? oh ini belum di share screen ya? Belum Bapak. Loh ya Allah, saya pikir tadi saya merancang itu apa sambil diskusi dengan teman-teman. Ini muncul ya? Ya, sekarang sudah muncul Pak. Ya, mohon maaf, ngomong sendiri dong saya berarti tadi. Nah, jadi kita dalam rangka untuk manajemen dan bisa terkontrol oleh semua para pihak yang berkaitan, nanti kita buat kertas kerja seperti ini. Nanti kita bisa akses bersama Google Sheet ini. Kemudian Kapkonya mungkin kalau pemikiran saya sih tiap Kapko tiap sheet sendiri agar tidak saling mengganggu nanti. Misalkan ini saya buat Kap Bangkalan, terus kemudian di sebelahnya nanti ada Kap Bangkalan, Kap Banyuwangi gitu ya. Yang ini nanti deh saya siapin ada apa kertas kerjanya ini. Jadi di ini contohnya Kap Bangkalan nanti mendata data-data yang perlu untuk di updatekan atau di approval ke pegawaian nanti di data nama-nama PNS-nya siapa 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 saja, terus NIP-nya berapa saja. Nah, untuk tiap nama NIP yang mau diupdatekan tersebut itu jenis perubahannya apa? Jenis perubahannya apakah kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan, mutasi jabatan, KGB, perubahan pasangan, perubahan anak, pensiun BUP. Terus dan di keterangan ini diberikan keterangan agar makin memperjelas apa sih itu yang mau diupdatekan itu. Kemudian kita juga memerlukan status yang berguna untuk apa eh, teman-teman sendiri mengingat-ingat, oh si ini statusnya kemarin sampai mana sih, misalkan masih gagal approve gitu, karena masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian ada juga yang sudah berhasil approve dan sebagainya, sehingga nanti teman-teman tiap kapko selalu bisa memantau untuk bulan ini itu tanggungan saya untuk approval itu jumlahnya berapa dan yang sudah berhasil saya approval berapa, apakah masih ada yang gagal approval seperti itu. Tiap kapko melakukan itu, semua kapko, sehingga kami pun di Kanwil juga bisa memantau dan memberikan laporan, misalkan se-Jawa Timur itu yang tanggungannya untuk diapprovekan untuk gaji Juni itu jumlahnya total berapa, kemudian yang sudah berhasil berapa dan apa yang gagal berapa gitu. Berarti ini perlu satu keterangan di paling akhir sini. Nah, kalau yang tengah itu tadi keterangan perubahan, keterangan yang terkait perubahannya. Sedangkan kalau yang keterangan di paling belakang ini teman-teman bebas mengisikan. Contohnya ketika gagal approve ini penyebabnya apa gitu. Ini ya boleh diisi boleh tidak tergantung butuh atau tidak teman-teman untuk membuat sebuah catatan di sini. Misalkan SK dari masih kosong nomor SK 123/KW01 dan lain sebagainya seperti itu. Mohon izin bertanya lagi Pak Aris. Oke. Dari untuk perubahan itu misalnya ada kasus di mana YPS itu
mengalami perubahan kenaikan pangkat, kemudian perubahan pasangan, kemudian perubahan anak sekaligus itu Ya ditulis dua nama betul NIP-nya. betul. Eh, ditulis dua kali. Tapi jarang kan ya terjadi bersamaan gitu. Saya rasa sih jarang. Kalau pangkat dan jabatan tidak mungkin bersamaan itu. Gak mungkin bersamaan. Pasti di bulan yang berbeda nanti untuk pangkat dan kenaikan jabatan atau perubahan jabatan itu. Ya mungkin itu Pak Mariono Resen, monggo dipersilakan. Ampun mau Pak, Oh langsung saja. samponya. Ya, Oh, cuma handnya belum diturunkan. Ya, ya. Jadi gimana masuk ya teman-teman? Kita apa teknisnya pakai kertas kerja seperti ini? Mohon izin Mas Haris. Ya, Berarti kita fokus untuk yang perubahan bulan Juni ini aja ya. iya betul. Yes. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita apa misalkan nggak melakukan apa-apa ya nanti bulan Juni itu para PNS itu akan terbayar melanjutkan yang bulan Mei itu apa adanya nominal-nominal yang Mei itu. Nah tentunya kalau yang sudah KP sudah naik jenjang kan akan protes ke kita nanti loh kok masih gaji saya sama dengan bulan Mei kemarin padahal kan saya sudah terima kenaikan SK ini seperti itu. Jadi kita kita meniadakan adanya apa komplain-komplain pegawai yang sudah menerima SK tersebut. Kalau eh, kalau bisa disimpulkan sih sebenarnya ini hanya memindah ini ya. Kalau kita melihat kacamata kecil ini sebenarnya hanya memindah yang biasanya PPABP itu nginput SK itu di AGW tetapi sekarang input SK-nya harus disimpok. Itu kacamata kecil, tapi kalau dari kacamata besar itu bahwa seharusnya sih semua data itu harus berasal dari Simpek dan Simpek itu data seluruh data pegawainya termasuk PNS P3K itu seperti saya sampaikan tadi harus bisa menjadi sumber database pegawai sekaligus sumber untuk merencanakan anggaran yang akurat sekaligus sumber untuk melakukan pembayaran apapun ya. Ya itu sih keinginan finalnya sih sebenarnya itu. Nah, itu kita membantu pencapaian keinginan final itu ya dengan cara-cara teknis seperti ini gitu. Kalau kita nggak melaksanakan ini perubahan-perubahan dari Simpek ini ya kita jauh dari tujuan itu. Tetap apa kalau misalkan kita memilih oh pakai trik-trik aja ya itu mungkin secara normatif tidak kita sarankan seperti itu ya. Ya seperti itu apa cukup teman-teman mungkin yang daerah timur sudah mendekati adzan apa Jumat kali ya. Oke Mas, ditunggu untuk suketnya Mas. Boleh tidaknya menggunakan suket keterangan kami tunggu. Oh, oke. Berarti yang ditunggu suket suketnya ya. Pertama suket apakah boleh Iya, menggunakan keterangan? Tapi itu maksudnya teman-teman juga harus apa ya menekankan kepada YBS itu harus berusaha mencari gitu karena ini untuk data datanya yang bersangkutan sendiri untuk kepentingan yang bersangkutan juga. Jadi jangan boleh kalau langsung menyerah itu dipaksa dulu untuk mencari, baru kalau sudah nggak ada jalan keluar ya itu nanti mungkin pakai cara seperti itu. Tapi saya tak matur dulu ke pimpinan karena nggak ada jalan lain lagi. Terus kedua nanti teman-teman akan saya share untuk linknya kertas kerja ini
Terus kemudian juga saya share apa SPTJM untuk bahan approval, bahan approval. Terus mengenai batas waktu ya diupayakan lah nanti kalau secara resmi kan apa namanya batas waktunya hari ini. Tapi saya sepertinya melihat celah mungkin masih bisa ya sampai besok malam begitu mungkin masih bisa ya. Atau mungkin seperti itu ya. Terus ini saya juga akan share ini surat ke teman-teman Kapko. Kita menyadari bahwa untuk menyelesaikan ini dalam waktu singkat ini juga kasihan juga teman-teman, effortnya sangat sangat berat sebenarnya. Kemarin itu atas inisiatif Pak Adib kita buatkan surat kepada Bapak pimpinan di daerah untuk apa ya buat senjatanya teman-teman untuk ya kalau apa merasa berat SDM-nya mungkin bisa minta bantuan tenaga seperti itu. Jadi seperti ini nanti kami share ke teman-teman. Jadi kita minta kepada pimpinan di daerah itu sehubungan pentingnya proses ini dan batas akhirnya tanggal 8 Mei yang kita usahakan menjadi 9 Mei. Nanti agar pimpinan daerah harus mengevaluasi kebutuhan SDM-nya yang diperlukan untuk tugas tersebut. Kemudian mengkolaborasikan pengelola kepegawaian dengan pengelola keuangan dan dapat melakukan penguatan dengan penambahan petugas dari unit lain. Seperti itu. Ini masukannya ini sih Mbak Nur Gresik yang kemarin ya minta supaya disoundingkan ke Kapkoswi itu. Tapi menurut Pak Adib surat resmi aja lah biar lebih diperhatikan sama pimpinan di Kapko. Din di sini sudah ada teman-teman. Mungkin kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya juga menyampaikan mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang dari teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.